Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ad-Dini Muhtari, NIM 02112220093 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan menyampaikan konsep keluarga dalam Al-Quran bersama keluarga saya, yaitu ada umi saya, ada om saya, dan ada ibu saya serta adik saya. Di sini saya akan menyampaikan bahwa keluarga merupakan suatu kelompok terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Allah menyebutkan kata keluarga dalam Al-Quran dengan lafaz ahlun, kurba, dan ashira. Pengertian keluarga dalam Al-Quran. Ahlun, lafaz ahlun dibagi menjadi dua. Yang pertama, ahlu al-rajul, yaitu keluarga yang senasab dan keturunan, dan mereka berkumpul dalam satu tempat tinggal. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, di terjemahannya disebut juga dengan hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang keras, kasar, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maksud kata ahli dalam ayat ini adalah istri dan anak-anak serta yang dikaitkan dengan keduanya. Penjelasan kedua yaitu ahlu al-Islam, yaitu keluarga seagama seperti yang terdapat dalam Quran surah Hud ayat 40. Terjemahannya ialah hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing bintang sepasang atau jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang-orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan memuat pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Keluarga yang dimaksud dalam ayat ini adalah seorang istri yang beriman dan juga anaknya yang beriman. Sedangkan istri dan anak yang tidak beriman atau kafir bukanlah keluarga berdasarkan Quran surah Hud ayat 46. Terjemahannya, Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Yang kedua adalah penjelasan kurba. Kurba adalah keluarga yang ada hubungan kekerabatan, baik dari termasuk ahli waris maupun yang tidak termasuk, yang tidak mendapatkan warisan, tapi termasuk keluarga kerabatan seperti pada surah An-Nisa ayat 7. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah dititipkan. Yang ketiga, ashira. Ashira adalah keluarga seketurunan yang berjumlah banyak. Kata ini menunjukkan pada bilangan yang banyak. Penjelasan kedua yaitu konsep keluarga dalam Al-Quran. Untuk merealisasikan keluarga yang ideal sesuai dengan apa yang dikehendaki tuntunan Al-Quran dan hadis, yaitu sebelum diperlukan proses pembentukan keluarga itu sendiri secara khusus berupa pembinaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Semua tentu saja berawal dari paradigma yang benar tentang keluarga. Jika paradigma bahwa keluarga bahagia adalah yang bergelimangan harta, maka motivasi dalam berkeluarga pun adalah mengkapasitasi kekayaan. Sebaiknya, bagi paradigma berkeluarga seorang muslim berasal dari motivasi
bahwa berkeluarga adalah untuk beribadah kepada Allah, menjaga kesucian diri, dan merealisasikan amal bahwa berkeluarga adalah bagian dari sebuah mengimplementasikan pesan-pesan Allah dalam Al-Quran dan petunjuk Rasulullah. Karena itu, membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah adalah sasaran yang ingin dicapai seorang muslim sesuai dengan firman Allah surah Ar-Rum ayat 21. Di dalam surah Ar-Rum ayat 21 terdapat terjemahan yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis sendirimu, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pada tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Keluarga dalam arti kehidupan rumah tangga di awal dari adanya ikatan pernikahan yang disebut sebagai mitsaqan ghaliza, yaitu ikatan yang kokoh. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dalam firman-Nya di dalam Quran surah An-Nur ayat 32 yang terjemahannya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sayamu yang lelaki dan hamba-hamba sayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Dari ayat ini Allah SWT menyeru para wali agar mengawinkan orang-orang yang masih sendirian atau laki-laki yang belum beristri dan perempuan yang belum bersuami yang ada di bawah perwaliannya. Begitu pula para hamba saja. Dan yang terakhir ialah konsep pembinaan keluarga dalam Al-Quran. Pada tataran ini, agama menganjurkan cara membina keluarga agar tetap dalam bingkaian sakinah, mawaddah, dan warahmah, yaitu dengan memperkokoh rasa cinta dan saling menjaga akan kehormatan. Jika merujuk pada nas syariat, maka hal yang pertama dibina adalah istri dengan menjaga kehormatan atau harga dirinya. Sebagai seorang istri, sebaiknya bisa dipandang menyenangkan suaminya. Semua dilakukan dengan ikhlas serta saling menghormati dan menghargai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 19. Dan selanjutnya, dalam hal ini Allah menganjurkan kepada seorang suami untuk bisa berpikir dahulu sebelum bertindak terhadap perilaku istri yang dianggap kurang baik. Bisa jadi hal yang dilakukan istri membuat unsur-unsur kebaikan yang tidak terfikirkan oleh suami. Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 187, terjemahannya adalah, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Sehubung dengan ayat ini, Ibnu Abbas dan ulama lainnya berkata, mereka dapat membuatmu tentram dan kamu pun dapat membuat mereka tentram. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan dapat saling menggauli, menyentuh, dan mencampuri. Perumpamaan pakaian dalam ayat ini tidak hanya mensyaratkan bahasa suami istri saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia akan pakaian, tetapi juga berarti bahwa suami istri menurut kodratnya masing-masing memiliki kekurangan sehingga harus berfungsi. Selanjutnya, ada pula orang tua mempunyai kewajiban atau tugas yang sangat penting untuk mendidik anak. Mereka adalah generasi penerus bagi seseorang setelah meninggal. Jika tujuan utama dari perkawinan untuk mendapatkan seorang istri dan bertempat tinggal serta merasa tentram dengannya, maka anak-anak itu sebagai suatu jalan mempertengah kedamaian dan ketentraman keluarga.
Selanjutnya, pemberian nama anak. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pada hari kiamat nanti dipanggil dengan nama-namamu, maka perbaguslah nama-namamu." Pada sebagian keluarga, anak-anak diberi gelar dengan tujuan menjauhkan kejahatan atau hasad darinya. Selanjutnya, pendidikan Islam sejak dini sangat penting, terutama dalam pembentukan karakter anak. Ketika ada kesalahan anak, segera ditegur. Namun, tegurlah dengan cara yang baik, tidak dengan cara kekerasan. Karena generasi yang dibentuk dengan kekerasan akan menjadi pribadi yang keras juga. Siapapun orangnya tentu menginginkan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ada yang hanya puas dengan kebahagiaan di dunia saja. Ada yang mendambakan kebahagiaan di akhirat tanpa peduli dengan kehidupan di dunia. Dan ada pula yang mengharapkan kebahagiaan dan di akhirat. Orang bahagia pasti senang, tetapi tidak semua yang senang pasti bahagia. Kebahagiaan adalah keadaan yang berlangsung lebih lama yang berhubungan dengan penilaian pada kehidupan secara keseluruhannya. Kesenangan tidak membawa kepada kebaikannya bila tidak sejalan dengan atau bertentangan dengan tujuan seseorang. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.